warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf juga karena telah mengganggu aktivitas Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Walaupun kita di masa pandemi, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu. Nah Ibu, perkenalkan nama saya Siti Kamelia. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling dari IKIP Siliwangi. Adapun tujuan saya mengunjungi rumah Ibu yaitu untuk melakukan wawancara. Nah, wawancaranya itu seputar bagaimana sih proses Ibu selama mengajar di masa pandemi. Kalau boleh tahu, benar Ibu mengajar di PAUD Cimatajaya? Betul ya Ibu. Sebelumnya izin merekam juga ya Bu, karena ini merupakan tugas, jadi harus ada bukti dokumentasi. Apakah Ibu keberatan? Enggak. Terima kasih Ibu. Nah Ibu bisa tidak menceritakan gimana sih proses belajar di masa pandemi ini, terutama di PAUD Cimatajaya? Pembelajaran di masa pandemi ini biasanya kalau SD, SMP, PAUD juga itu disuruhnya mah daring ya, dalam daringnya. Tapi berhubung di PAUD mah anak-anaknya online ya kurang mengerti. Jadi belajar di PAUD Cimatajaya itu 1 minggu 2 kali pertemuan dalam kelompok. Setiap kelompoknya itu 5 orang, 5 siswa. Tidak lupa dengan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dengan cara membuat hasil karya, dikasih contoh hasil karya seperti meronceng dari sedotan. Udah anak semua mengerti, itu langsung pekerjaannya, tugasnya dibawa pulang ke rumah. Besok masuk sekolah, disetorin lagi. Selang 2 hari belajar seperti itu lagi. Baik Ibu, jadi untuk proses belajarnya itu tetap tatap muka ya Bu, namun Seminggu 2 kali. jadi untuk di PAUD tidak terlalu difokuskan di online ya Bu ya? Iya, karena anaknya belum ini mengerti. Jadi belum dirasa belum efektif ya Bu kalau harus menerapkan dari Nah Ibu ada nggak sih Bu kesulitan yang Ibu hadapi ketika mengajar di masa pandemi seperti ini? Ada. Jadi nggak bisa lama, kadang-kadang belajarnya terbatas, jamnya terbatas, terus waktu bermain anak juga terbatas. Itu kesulitannya. Gak seperti tahun-tahun sebelum pandemi itu anak bebas ya. Belajar sama bermain bebas. Karena kan PAUD emang usianya masih bermain Iya, ya, Bu, masih ya? bermain, bercanda-canda, berlari-lari sama teman, berpegangan. Kan sekarang Terbatas oleh waktu. Kalau hambatannya itu sendiri, Bapak sebagai guru gitu mengajar di masa pandemi, apa sih Pak hambatannya yang Bapak rasakan, yang Bapak hadapi? Satu, kalau ada perlu apa-apa anak sulit untuk dihubungi. Walaupun belajar secara daring atau online melalui WA, anak-anak susah bertemu. Kadang-kadang bangun sekolah semaunya yang merasa dirinya itu bebas. Padahal guru menekan pada anak-anaknya harus rajin belajar di rumah. Cuma ya gimana, susah untuk menekannya karena tidak ada pertemuan antara murid dengan guru. Jadi mungkin siswa itu menganggap bahwa belajar di rumah itu libur ya Pak ya? Ya iya, maafnya jelas, udah pasti ke situ. Anak menganggap libur. Iya. Ibu, jadi semenjak pandemi seperti ini proses belajar anak itu menjadi terhambat ya Bu ya, yang harusnya usia PAUD itu belajar sambil bermain, tapi sekarang bermainnya dibatasi. Nah, apa sih yang Bapak lakukan atau upaya apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai guru agar pembelajaran ini tetap berjalan dengan maksimal? Ya harus terus-terusan beri support dan semangat untuk anak-anak belajar, mulai daring atau bertemu di jalan di malam yang harus belajar. Bukan berarti adanya pandemi itu kita harus bebas, tidak, kata saya begitu dikatakan terhadap murid. Semoga pandemi cepat berlalu, proses pendidikan bisa normal lagi, Iya. anak-anak bisa mendapatkan hak Bimbingan pendidikan lah, dan yang bimbingan itu lebih maksimal lagi. Yang pastinya kasihan ya Pak ya Iya, untuk benar. kedepannya.
kasihan anak-anak. Gurunya juga kasihan sih, nggak betah di rumah terus. Tidak di rumah terus ya Pak. Iya, benar. Berarti kalau untuk menggunakan media, Bapak rasa belum efektif ya Pak? Belum, Bu. Media yang digunakan, apakah SD Pejaten 1 sudah menggunakan aplikasi belajar untuk yang khusus gitu Pak? Pakai ya itu adalah pakai WA. WA. Jadi belum, kalau aplikasi belajar khusus itu seperti Classroom, Zoom itu belum digunakan Belum, ya Pak? belum. Masih memanfaatkan WhatsApp. Kalau perihal semangat anak nih Pak, sebelum belajar di masa pandemi dengan sekarang di masa pandemi, anak itu lebih semangat belajar kapan sih Pak? Setelah belajar sebelum pandemi, anak-anak benar semangat selalu tanya jawab dengan gurunya. Kalau pandemi kayaknya anaknya kayak kurang semangat lah. Ada yang mau belajar, ada yang enggak. Ya salah, kenapa? Bapak juga tidak tahu. Selama masa pandemi ini semangat anak mulai menurun Ya, Pak? menurun, jelas menurun. Ya, menurun. Nah, kalau selain semangat nih, kalau prestasi anak itu, ada nggak sih Pak perubahan atau penurunan atau tetap sama saja ketika belajar sebelum pandemi dengan sekarang? Prestasinya ya bagus sebelum pandemi sih. Kalau namanya pandemi itu jelas menurun. Masalahnya anak tidak bisa secara langsung belajar tanya jawab dengan gurunya. Namanya melalui kan lain lagi. Sedangkan mau bertatap muka ke rumahnya kan nggak boleh. Kalau harus nggak ya gimana? Ya itu diatur pemerintah aja lah yang ada. Jadi interaksi antara siswa dengan guru itu jadi kurang ya Pak ya? Kurang. Kalau pembelajaran seperti ini menurut Bapak sudah sesuai atau belum sih Pak diterapkan kepada siswa SD Pejaten 1? Menurut saya masih belum. Nah, harapan Bapak untuk pendidikan ke depannya seperti apa sih Pak? Ya pengennya sih seperti masa lalu lagi lah. Belajar bebas seperti biasa, bukan berarti bebas maunya. Tetap muka akan lebih enak begitu namanya belajar. Iya betul sekali. Dibanding namanya bertemu ya namanya dua orang. Nggak tetap muka ya gimana ngajarnya. Iya. Di baik-baik juga ya kurang baik lah. Yang baik itu sebelum adanya pandemi. Ibu, wawancaranya cukup sekian. Terima kasih banyak atas informasi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya Bu. Anak bisa mendapatkan pendidikan dengan penuh gitu ya. Terima kasih Ibu. Sekali lagi mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya tutup wawancara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskannya bahwa di PAUD Cimertajaya itu masih melakukan pembelajaran tatap muka. Makanya waktunya saja seminggu 2 hari dengan memenuhi protokol kesehatan. Ibu karena PAUD Cimertajaya tidak menggunakan online terus belajarnya, di sini saya akan memberikan media pembelajaran untuk anak PAUD. Nah, media ini dinamakan dengan wayang kertas Ibu. Nah, bisa digunakan saat pembelajaran ketika Ibu memberi edukasi bagaimana sih cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di masa pandemi seperti ini. Karena kan anak-anak kalau cerita saja mungkin bosan ya Bu ya. Dengan adanya ini semoga anak-anak bisa lebih semangat dan Ibu mau diterima. Terima kasih. Di media pembelajaran berupa wayang kertas, di sini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat lilin mainan dengan bahan-bahan yang ada di dapur.
tadi kan Bapak menjelaskan ya kalau SD Pajatan 1 itu belum memanfaatkan aplikasi khusus untuk belajar, melainkan baru memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk informasi tugas dan pelajaran yang lainnya. Nah, Bapak di sini saya akan memberikan sedikit ilmu ya Kak mengenai bagaimana sih Bapak cara membuat absen online maupun membuat soal ulangan secara online, yaitu menggunakan Google Formulir. Caranya gimana? Cukup mudah ya Kak. Yang pertama